Selamat pagi saudara-saudara, di dalam nama Yesus Kristus kita akan siapkan hati kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bersama menikmati hari yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kami boleh bangun, dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu kembali. Engkau berkata-kata kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan bagi kita 1 Yohanes 4 ayat 11. Firman-Nya, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi. Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 14 merupakan puncak argumen Rasul Yohanes tentang sifat kasih Allah. Ayat ini merangkum kebenaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kasih berasal dari Allah. Allah adalah kasih, dan kasih-Nya dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Saudara, kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat, berkorban, dan inisiatif dari Allah. Allah sedemikian mengasihi kita berarti kasih Allah bukan respons atas kebaikan kita, tetapi karena inisiatifnya saat kita masih berdosa. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kasih ini bersifat 3 dimensi, yaitu masa lalu, penebusan salib, masa kini, transformasi oleh Roh, dan masa depan adalah kemuliaan kekal. Kita haruslah saling mengasihi karena telah menerima kasih Allah secara cuma-cuma. Dan ini bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata, memberi kesempatan, menolong yang lemah, dan mengampuni musuh. Mengapa kita bisa mampu mengasihi? Karena kasih bukan dari usaha manusia, tetapi buah dari kelahiran baru dari Allah. Tanpa hidup baru, kita hanya bisa memalsukan kasih. Dan ketika kita mengasihi, Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata. Kasih kita adalah materai iman, percaya kepada Yesus. Dan respons kita atas kasih itu adalah kita mengasihi, karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Kasih adalah ucapan syukur atas pengampunannya. Dan apa yang bisa kita perhatikan dalam hidup kita? Mengasihi pada orang yang sulit dikasihi. Allah mengasihi kita padahal kita tidak layak. Karena itu saudara-saudara, kasih kita tidak boleh bersyarat pada kelayakan atau kebaikan orang lain saja. Dan kasih tidak berarti membiarkan kejahatan atau kekerasan ada, melainkan kasih yang aktif, kasih yang menyadarkan dan mentransformasi. Dan kasih kita terkadang diperlukan seperti menegur dosa demi kebaikan orang tersebut. Dan marilah saudara, kita hidup dalam kasih Allah. Kita perlu melakukannya dalam kehidupan kita dengan mengampuni dan mengasihi orang yang mungkin menyakiti kita. Kita perlu mendoakan mereka dan tetap mengasihi walaupun kadang dia menyakiti kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami begitu terkagum akan kasih-Mu yang tidak bersyarat. Meskipun kami tidak layak menerima kasih-Mu, tapi Engkau ya Bapa mengorbankan Yesus Kristus bagi kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan kasih-Mu dengan mengasihi sesama. Terutama kami mengasihi orang-orang yang sulit kami kasihi. Ajar kami untuk tidak hanya mencintai dalam kata, tetapi kami dapat melakukan dalam tindakan nyata. Ingatkan kami Bapa, untuk setiap kali mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, sehingga dunia tahu betapa Yesus mengasihi
dan Engkau adalah sumber kasih kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Amin.